wajah dari manusia, artinya kita berlaku sombong. Awal mula sombong itu mungkin dari mulai berbangga-bangga. Kenapa nggak boleh sombong? Apa sebabnya, Imsak? Karena dosa sombong ini dosa yang kayak mana? Sepertinya selevel ya. Dosa sombong ini kayak mana? Masuk ke dalam kategori dosa seperti apa? Ya, nggak tahu. Jadi ada klasifikasi dosa. Kalau Salafi bilang ada lagi bid'ah. Jadi dosa menengah contoh misalnya Fajar ngintip orang mandi. Masih mending daripada dosa bid'ah. Ya ngintip aja kebaya hijau sekarang ya. Kebaya hijau ada lagi kan? Dan kebaya merah lagi. Dosa itu ada beberapa kategori. Ada yang kabair. Mujtanibul kabair. Apa itu contoh dosa besar? Sombong tadi. Ya, mengambil hak orang lain. Contoh. Ya, apa contohnya? Hak orang lain, barang orang lain, benda, maling, begal, nyawa, membunuh, apa lagi? Merampok. Terus apa? Mengambil ketenangan orang lain, menggibahin orang lain juga ya. Menjuliti netizen ya. Anak yatim apa lagi ya? Doa yatim itu udah malah. Zolim di atas zolim. Udah dosa separah kali itu. Termasuk dosa besar. Ada dosa besar dosa besarnya dosa besar amal, ada dosa besar iman. Dosa besar iman contoh apa, Fik? Syirik itu, walaupun syirik mah tanda tak mampu kan. Apalagi itu dosa besar amal yang terkait sama iman. Tadi betul syirik. Makanya pesan pertama tadi kan inna syirka la tusyrik billah, inna syirka udah la zulmun, udah kezaliman. Apalagi tambah lagi zalim dan azim. Memang Allah yang azim ya. Antal azim qad hammana amun azim Allah. Tapi kata-kata azim di sini berdampak negatif kan? Kenapa Allah mesti menggunakan azim ya? Karena ini udah parah kali, udah minus berapa derajat kan? Zulmun azim. Sebab kalau kita udah syirik sama Allah, untuk apa lagi kita beriman? Allah la yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa, dihapus Allah. Tenang aja, Fik. Entah all in Paris, all in Argentina enggak masalah kalaupun itu kan. Itu masih dihapuskan Allah, masih bisa. Mungkin kayak Ilham Dhani, tapi insyaallah udah mentobat lagi. Masih ada peluang dihapuskan Allah selama nafasku masih selama hayat masih di kandung badan, selama belum sampai gogoratil nafs, sampai belum di tenggorokan. Contoh kasusnya Fir'aun. Ketika Fir'aun taubat tapi sudah terlambat. Saat itu sudah nyawanya sudah di tenggorokan dia. Udah walaupun cuma dia taubat enggak ada gunanya lagi. Jadi apa tadi syirik kan? Syirik itu sangat bahaya kali. Kenapa? Karena Allah enggak suka disaingi. Betul enggak, Syarifah? Betul enggak? Sophia, Sela suka nggak diduakan gitu kan? Nggak suka kan? Tentu kan, Marisa saja tidak mau diduakan ketika nanti memiliki suami. Ya kan, kalian aja mau nggak kalian diduakan? Itulah kan, hati saya cuma satu, Pak, nggak mau badan yang dua, nggak mau yang ketiga. Jadikan aku satu-satunya hatimu ya kan gitu. The only one apa istilahnya? Itu manusia logikanya sederhana manusia, apalagi Allah. Memang Allah nggak menunjukkan kecemburuannya, nggak apa ya, karena itu nggak ada kepentingan sama Allah. Tapi ada hukum yang Allah tetapkan. Ketika kalian menduakan aku, maka itu suatu kezaliman. Itu akan nanti mendatangkan apa? Gempa Cianjur, Gunung Semeru, apa lagi? Gunung Sinabung. Sibaya enggak ya? Sibaya enggak aktif kan? Makanya nanti kita apalagi ya, itu kayak gitu, tsunami di Aceh. Bisa jadi mungkin ada kesyirikan, ada kezaliman. Betul lah, kezaliman yang bersifat tadi anak yatim. Apalagi kayak di Cianjur katanya tempat apa? Maksiat ya, kawin kontrak itu kan. Memang di daerah-daerah puncak-puncak itu gitu, di Bogor. Kayak kita di Brastagi aja kan banyak kayak gitu. Apalagi tadi kesyirikan. Contohnya syirik itu apa? Ketika kita ngapain? Menyembah. Kalau syirik zaman dulu, zaman jahiliyah, kita sedikit sejarah ya. Mas TV nggak datang ya?
Jadi syirik zaman dulu itu menyembah pohon, menyembah patung. Apa patungnya? Manan, Lata dan Uzza, Hubal. Nah, itu dulu. Kalau sekarang beda lagi, lebih canggih lagi dia. Apa yang disembah? Tetap benda mati yang disembah. Handphonenya atau masuk sholat. iya, atau tadi dia tersita waktunya dengan hal-hal dunia, handphone, apa lagi Halimah? Drakor, ya kan? Enggak, sampai tidur, tanggung ya kan, tamatin satu series, enggak salah lagi. Terus ya yang kayak misalnya harta, tahta ya kan, jabatan. Kalau dulu anaknya pesantren mencatur. Mencatur itu bisa jadi sini. Bisa jadi ya, karena melalaikan ya. Itu dia. Tapi kan tidak langsung jatuh situ. Oke. Itu ya tadi jadinya kalau tadi syirik itu contohnya menyembah berhala. Kalau sekarang apa Halimah? Kalau sekarang menyembah apa tadi? Menyembah iya, benda-benda HP, apalagi modif-modif kendaraan sampai habis duitnya. Termasuk ya menyembah nilai misalnya 5, pengen dapat nilai dapat A, dapat 4,0 dengan segala cara dilakukan. Fokusnya niatnya cuma mau nilai aja kan. Itu udah kayak mana? Itu sama aja kayak mensyirikan, bukan Allah yang disyirikan tapi ilmu itu. Ya ilmu kan dari Allah juga. Kenapa? Kalau kita mengejar ilmu tujuannya itu apa? Sesuatu yang mulia. Kalau kita menduakan ilmu itu, jadi apa ya? Seakan-akan jadi tanda kutip syirik. Kenapa? Seakan-akan ibaratnya kalian itu ilmunya kayak di selevel sama nilai, atau bahkan ilmunya kalian rendahkan, kalian injak-injak ilmu itu, kemuliaannya, keagungannya hanya dengan sekedar nilai dan angka-angka. Nauzubillah. Bukan nggak boleh dapat nilai, bukan nggak boleh. Tapi bukan itu yang utama, bukan itu intinya. Seperti itu. Sama seperti yang dibilang Luqman ini kan. Ada yang bilang Nabi. Luqman ini siapa? Kalau Wak Luqman, ini ada tetangga saya dulu. Tukang Luqman itu. Kalau Luqman Nur Hakim ini adalah seorang yang bagaimana? Dia bukan Nabi katanya. Ada yang bilang katanya aku bukan Nabi ya. Yang sempurna aku tak luput dari dosa ya kan. Nah, Luqman ini kan orang soleh katanya. Ada yang bilang orang soleh, wali gitu kan. Wali ya, waliullah, atau Fikri wali apa? Wali kelas belum? Udah jadi wali kelas ya? Wali murid. Oke, dari pesan Luqman ini tadi ketika dikatakan ya kan, lebih penting ilmu atau nilai ya kan? Berarti lebih penting ilmu. Sama seperti ini, apa lebih penting kita memperhatikan tampilan fisik atau memperhatikan lebih fokus kepada tadi merendahkan diri, menjaga suara, menjaga ucapan gitu. Akhlaknya tadi kan, kebanyakan orang tertipu dengan pakaian. Contoh, maaf cakapnya, mata Najwa Shihab. Orang nggak pakai juga. Rupanya, apakah ciri khas atau ukuran berakhlak itu cuma dari pakaian? Lebih banyak hadis yang mengatakan apa? Jagalah suaramu. Ciri-ciri orang Muslim menjaga suara, melembutkan, tidak menghina, tidak menghina. Banyak kali itu. Apalagi di Quran. Misalnya satu kesalahan dia buat, tapi 10 kesalahan kebaikan dia lakukan, prestasinya banyak, malah orang lebih fokus, apalagi netizen negara apa nih, Konoha ini, condongnya kepada yang terlihat, yang fisik, bukan nggak bagus memang kita tampilan fisik, tapi bukan sebagai yang utama, bukan yang inti. Balik lagi. Makanya yang utama adalah tampilan dari diri, atau istilahnya apa? Inner beauty. Mau cantik dari dalam atau cantik dari luar. Kalau mau dari dalam apa, makan itu apa, vitamin apa, natur ya, apa vitamin. Jadi itu ya CTV ya. Nah, nanti kita kirim nih. Intinya kecantikan itu dari dalam nih. Kalau kayak Khadijah itu kenapa dibilang sahabat kok semakin hari semakin cantik terlihat insya. Siti Khadijah, ibunda kita ummahatil mukminin. Lebih cantik dari Aisyah, makanya Aisyah selalu cemburu. Tahu, tapi memang Aisyah itu selalu ada di samping Nabi hingga ujung nyawa kalau di samping Rasulullah kan. Kenapa? Karena Khadijah tadi dia lebih memilih memperhatikan apa? Akhlaknya tadi, kelembutannya, suaranya dengan tata keramanya, tata karomah, kemuliaan. Ketika itu sudah diperhatikan, otomatis akan terpancar cantiknya, gitu kan? Seperti itu. Maka lagi-lagi yang paling utama adalah akhlak mulia, dan akhlak mulia itu dimulai dari mana? Kata Luqman Hakim,
dari kerendahan diri apa kerendahan hati? Rendahan hati, rendah diri itu bahaya. Rendah diri itu memang kayak pesimis, kayak apa? Malu-malu gitu. Minder. Nggak baik, ya, rendah hati. Nggak keluar potensinya kalau dia rendah diri. Udah, yang kedua tidak atau menjaga apa waqsid fi masyaka atau waqdud min sautika. Yang kedua, tolak ukur akhlak karimah dalam surat Luqman yaitu waqdud min sautika, yaitu merendahkan suara kita, melembutkan dengan lemah lembut. Ketika nanti Ali ada istrinya, misalnya siapa? Misalnya si Armawati atau siapa? Sini. Ada sini. Dewita, Fajri sama misalnya sama Ilham Dania, udah jadi jelas ya, Rahmadina ya kan. Nanti misalnya kan Adek misalnya kalau ada kesalahan itu di kelembutan. Bagaimana kalaupun seandainya si istri itu salah, kalau bisa dengan lembut, gitu kan, dengan kelembutan, karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan, dengan fisik. Tapi dengan kelembutan hati tadi, insya Allah lama-lama hatinya akan ditambah lagi dengan doa kan, insya Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa menciptakan surga di rumahnya. Baiti nanti ya kan, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan dengan siapa? Dengan Sofia siapa nih? Jadi jodohkan. Ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dimulai dari kelembutan hati yang dikeluarkan dengan kelembutan lisan. Ya kan? Qaulun, apa bahasa Qur'annya? Qaulun lainun, ya kan? Mau izatun hasanun, apa lagi? Kata-kata hikmah, ya kan? Kalimatul hikmah, seperti itu ya. Itu dalil. Maka kalau kita mau betul-betul berakhlak, cobalah perhatikan tata keramanya, perhatikan ucapan kita, ya kan? Direndahkan suaranya, dilembutkan. Tapi bukan mendayu-dayu, bukan ini ya, bukan berarti seperti kayak menggoda, beda. Seperti itu, harus ya seporsinya lah, proporsional. Contohnya gimana coba? Contohkan dulu. Salah. Coba panggil Bang Ali dulu. Bang Ali, Bang, sholat yuk Bang, coba. Sholat subuh Bang, bangun coba. tes. Coba baca. Bang udah subuh gitu, kalau nggak mau juga siram baru nggak apa-apa. Jangan ada uang abang sayang ya kan, tak ada uang abang ditendang. Nggak boleh kan? Itu jadi intinya di suara, karena banyak kali lebih banyak ayat memfokuskan atau hadis ya, Pak J, lebih banyak hadis memfokuskan untuk kita menjaga hati dan suara dan akhlak dibanding menutup aurat. Nah gitu dia. Berarti lebih fokus. Dan Allah la yanzuru ila, Allah tak melihat, bukan berarti tidak memandang, tapi Allah tidak fokus kepada ila ajsamikum atau ila suwarikum. Betul lah. Allah fokusnya kemana? Walakin Allah itu yang zuru, Allah perhatikan ila qulubikum. Qulubikum itu bisa berarti niat kita yang saya jelaskan tentang basmalah tadi yang kemarin, atau kepada isi hati tadi, inner beauty-nya. Begitu dia. Betul enggak tuh, sih? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin ila qulubikum, kepada akhlaknya, kepada apalagi tadi tutur katanya sama perbuatannya. Oke. Itulah dia, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari surat apa nih? Surat Luqman. Nasihat-nasihatnya kepada diri kita, nanti mudah-mudahan kepada keluarga kita. Oke, sebab itu tugas kita untuk semakin memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Oke, coba. Jadi pertama tadi apa? Bersyukur. Syirik dulu ya, jangan bersyukur dulu. Bersyukur kepada Allah, menjaga kesyukuran kita dengan beriman dan tidak syirik. Yang kedua,